Penglihatan 2 dan 9 Juli 2022. 1. Satu jiwa berharga. 2. Metanoia. 3. Sumatera dan aku memperlengkapimu. 4. Florida. 5. Sri Lanka dan Ukraina. 6. Pilpres. 7. G20. 8. Perekonomian dan rebut pulau yang diambil. Satu jiwa berharga. 2 Juli 2022. Pada saat menaikkan penyembahan, salah satu tim melihat seorang malaikat. Dia menunjukkan sebuah jalan, tapi bentuknya seperti pohon, lalu ada cabang-cabangnya. Malaikat itu menunjukkan ada satu jiwa di atas tandu dan kondisinya sudah lemas. Lalu dikatakannya, kalian doakan satu jiwa ini. Lalu dia melihat seperti kayu, tapi coraknya seperti ular di depan dua orang tim doa, suami istri. Suami istri ini menceritakan bahwa ibu mereka yang sudah tua dalam kondisi anfal. Pada saat penyembahan di sesi kedua, salah satu tim melihat ada dua sosok berjubah hitam dan kulitnya hitam sama seperti warna jubahnya. Matanya berwarna putih, tidak ada bagian hitamnya, dan roh ini sedang memata-matai. Tim ini mendengar suara yang mengatakan roh maut. Lalu di samping salah satu tim ada ibunya yang sedang meringkuk dan ketakutan terhadap dua sosok yang berjubah hitam. Dan dia mendengar suara, tahirkan ibu itu supaya jangan roh maut yang menjemputnya, tapi roh Tuhan. Lalu tampak dalam penglihatan, ada burung berbentuk bulat di belakang ibu itu dan ada ibu angkatnya yang adalah seorang dukun. Setelah itu Tuhan memberikan Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Metanoia. Pada saat terus menyembah, Tuhan memberikan firman 1 Petrus 2 ayat 1-25. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil.
karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan seterusnya. Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat tangan yang bercahaya yang terulur, lalu mengurapi satu-satu ke arah kepala, dan dia mengatakan metanoia. Sumatra dan aku memperlengkapimu. Lalu tampak dalam penglihatan sekelebat pulau Sumatra, lalu ada 3 kepala ular yang hitam yang memiliki garis-garis merah, makin lama makin banyak ularnya sampai bergulung-gulung. Lalu ada roh yang menyerupai manusia yang besar, memiliki tanduk seperti kerbau. Lalu dia melihat ada orang-orang yang berpakaian perang dengan pedang, namun bukan bermata 2, tapi bermata 4, dan Tuhan mengatakan kepada tim, aku memperlengkapimu. Setelah itu, salah satu tim menerima penglihatan, ada meja yang besar berkilau-kilau, Tuhan sedang mempersiapkan piring-piring dan gelasnya yang terbuat dari emas. Lalu ada orang-orang di sekeliling meja, dan mereka dilayani oleh Tuhan sendiri. Rotinya seperti baru dimasak, masih beruap. Lalu Tuhan memperlihatkan ayat firman Tuhan, Filipi 2 ayat 1-5. Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Florida. Setelah itu Tuhan memperlihatkan sebuah tulisan Florida tertulis di awan, dan dia mendengar suara Beelzebul. Lalu dia melihat ada lautan dan ada satu gurita raksasa yang muncul, di belakangnya ada 3 piramid, dan di kepala gurita ini ada tulisan pentagram. Lalu Tuhan memberikan Yesaya 52, terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa bayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apalagi urusanku di sini, demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Sri Lanka dan Ukraina. Lalu salah satu tim melihat sekumpulan perempuan yang dengan usia separuh baya, lalu ada tulisan Sri Lanka.
Mereka tampak sangat menderita dan sangat putus asa. Lalu tim berdoa bagi Sri Lanka, bagi perempuan-perempuan yang tampak dalam penglihatan. Tim ini melihat sebidang tanah yang terbentang, tanah merah yang pecah-pecah dan kering, seperti tidak ada kehidupan. Lalu tampak dalam penglihatan, ada orang-orang yang berdiri bagi Sri Lanka, melepaskan perkataan-perkataan berkat atas Sri Lanka. Setelah itu, salah satu tim melihat ada rudal-rudal yang ditanam di dalam tanah sepasang-sepasang dalam jumlah yang banyak. Lalu ada sebuah tulisan, "Arahkan ke Ukraina." Pilpres. Setelah itu, salah satu tim melihat gambaran pulau-pulau di Indonesia, di sebelah kirinya Pulau Sumatera, lalu dari arah sebelah kanan ada panah yang berputar-putar mengarah ke sebelah kiri. Panah-panah itu banyak sekali dan bergerak mengelilingi Indonesia. Pada saat terus menyembah dan berdoa, muncul salah satu pejabat MNPS berdiri dengan jas hitam kemeja putih dengan dasi berwarna merah, lalu ada tulisan Pilpres yang ditaruhkan di hatinya supaya orang-orang yang membuka pintu-pintu kejahatan atas bangsa ini tidak terbuka, supaya tidak ada presiden yang terpilih yang bisa membuka kehancuran di bangsa kita, yang membuat penderitaan bagi masyarakat di bangsa kita. Supaya Tuhan taruhkan pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang mengasihi masyarakat bangsa kita. Lalu tampak 6 orang dalam bayangan hitam. Apakah itu 3 pasangan yang dicalonkan untuk pilpres ke tim yang melihat belum mengerti. Lalu tim berdoa bagi calon pasangan-pasangan calon pemimpin bangsa ini. Lalu dia mendengar suara yang mengatakan seperti Sodom dan Gomora. Ketika tim berdoa bagi Indonesia, lalu Tuhan memperlihatkan burung Raja Wali yang terbang mengelilingi Indonesia, dan tampak tangan yang besar dan berlubang paku terulur kepada tangan anak kecil. G20, 9 Juli 2022. Pada saat berdoa, salah satu tim melihat tulisan G20. Lalu tampak dalam penglihatan sebuah lautan antara Jawa dan Bali. Di bagian Bali ada roh yang menyerupai badak bercula 1. Lalu di depannya ada tulisan G20. Lalu ada kepala tengkorak manusia berbaris, dan di bawah tengkorak-tengkorak itu ada tanda silang berwarna merah seperti tanda bahaya. Lalu tampak roh yang menyerupai penyu raksasa. Lalu tampak dalam penglihatan ada satu ruangan tempat mereka diskusi, lalu ada meja bundar. Tim ini menyatakan untuk berdoa supaya setiap pembicaraan di sana yang tidak sesuai kehendak Tuhan digagalkan dan setiap kelicikan dipatahkan. Tim yang lain melihat piramid dengan mata satu seperti dalam mata uang dolar. Lalu ada satu orang berdiri berkulit hitam, dia tinggi besar memakai mahkota bulu-bulu seperti penyihir, dia memakai kostum seperti bulu ayam berwarna putih, dan ada jenggernya. Orang ini berdiri di belakang pemimpin-pemimpin bangsa. Lalu tim berdoa menentang penyihir-penyihir dan mantra yang membawa kegelapan. Perekonomian dan rebut pulau yang diambil. Lalu salah satu tim melihat grafik ada rendah naik, dan di kotak-kotaknya nama-nama bangsa. Salah satunya Indonesia. Di dalam grafik, Indonesia termasuk yang tertinggi kedua, dan ada juga Sri Lanka. Lalu di belakang grafik itu ada pejabat Kementerian Cina XJ sedang memandang ke grafik itu. Ketika bertanya kepada Tuhan, yang muncul di hatinya adalah bangsa-bangsa yang mempunyai hutang kepada Cina. Lalu tim berdoa bagi perekonomian bangsa Indonesia dan setiap siasat yang mau menghancurkan perekonomian Indonesia. Ketika berdoa bagi Indonesia, Tuhan memberikan Nehemia 2.
Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat lagi bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Lalu raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka menjadi kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan Israel, dan seterusnya. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ketika terus berdoa, Tuhan memperlihatkan Papua Nugini dan Timor Leste. Lalu dia mendengar suara, rebut pulau-pulau yang sudah diambil dan jangan biarkan lagi pulau-pulau itu terhilang kembali.